Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan, ruang dan waktu untuk terus menikmati akan setiap kebaikannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami sepanjang malam yang telah berlalu. Hingga saat ini kami boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih ya Bapa di sorga, mengawali setiap kegiatan kami saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami dalam kerapuan dan kelemahan, bahkan dalam ketidakmampuan kami. Tuhan memberkati, menguasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami akan senantiasa ditopang dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Dari pembacaan kita ini diberikan satu tema, Aku istimewa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaan awal yang perlu direnungkan, mengapa kita istimewa dan apa yang membuat kita istimewa? Adakah andil manusia untuk membuat dirinya istimewa di hadapan Tuhan? Merujuk pada pembacaan kita hari ini, keistimewaan kita terletak pada anugerah Yesus Kristus yang memilih kita untuk dikuduskan dan dikasihinya. Dalam hal ini Paulus kemudian menegaskan untuk meneguhkan jemaat di Kolose tentang status mereka sebagai umat pilihan Allah. Ini dilakukannya mengingat konteks Kolose saat itu yang diwarnai dengan berbagai macam ajaran yang dapat mengganggu pertumbuhan iman jemaat. Dalam keistimewaan sebagai umat pilihan, semua orang-orang percaya dituntut untuk terus hidup sebagai tubuh Kristus dalam kesabaran, kesediaan mengampuni yang lain, serta penuh belas kasih seorang terhadap yang lain. Paulus kemudian menegaskan bahwa semuanya itu hendaknya mewujud dalam keseharian, dalam rangka menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Namun perlu juga digarisbawahi Bapak Ibu bahwa untuk menghidupinya, kita membutuhkan bahkan sangat tergantung pada kuasa Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi,
mengampuni dan hidup dalam kebenaran. Jika tidak memberikan hidupnya, dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, identitas kita sebagai persekutuan orang-orang percaya yang kemudian dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, mestinya tidak sekedar tempelan semata. Gereja harus terus menghidupi keistimewaannya sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan, seraya terus berada dalam tuntunan Roh Kudus agar dapat menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan bahwa firman-Mu kembali menopang dan menguatkan kami. Melalui firman Tuhan ini, kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan, yang pada saat ini mungkin dalam pergumulan perekonomian, dalam pergumulan mencari pekerjaan, bahkan berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan ini. Tuhan buka jalan bagi mereka, teguhkan iman mereka, sehingga mereka terus bersandar kepadamu, dan kami percaya waktu Tuhan itu akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam masa usia lanjut. Tuhan berkati mereka, memberikan kekuatan yang terbaik, sehingga mereka terus bersuka cita menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami juga berdoa untuk bangsa, pemerintah kami. Tuhan topang sehingga boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Biarlah damai sejahtera kami terus rasakan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh kegiatan kami saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang akan terus menolong, bahkan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.